Di usia senjanya, Martin Aleida tetap menulis, masih dengan tangannya sama yang sejak kecil memeluk kata, memeluk luka, dan memeluk sejarah. Nama saya Martin Aleida, profesi saya adalah penulis. Penulis prosa. Dia bisa fiktif, tapi juga menulis karya-karya jurnalistik. Saya sekolah di kota kecil saya, namanya Tanjung Balai, di Sumatera Utara. Kota kecil itu di pinggir sungai yang besar dia. Saya mulai menulis dan dikirim ke media itu ketika saya duduk di sekolah menengah atas kelas 2. Cerita pendek saya kirim ke Medan dan Jakarta. Nah, pada waktu itu saya kira di dunia ini tidak ada koran yang memuat cerita pendek setiap hari. Nah, 2 koran yang kepada siapa saya sering mengirim cerita pendek itu Indonesia Baru di Medan dan Harian Rakyat di Jakarta. Itu pada tahun 61 saya kira ya. Tahun 61. Ya, saya lulus SMA kelas 2. Tahun 62. Saya pendidikannya memang sekolah menengah atas sastra budaya. Jadi belajar bahasa Indonesia dan beberapa bahasa asing. Nah, ini menjadi bekal buat saya untuk menulis. Artinya mengekspresikan pikiran saya mengenai dunia di luar saya. Dunia yang nyata, misalnya kehidupan orang-orang bekerja di pabrik kapur yang terletak di seberang sebelah sana dari Sungai Asahan itu. Dan mereka itu kalau berangkat bekerja itu dengan berteriak ke arah pabrik di seberang supaya mereka dijemput. Ini hal-hal yang menurut saya pribadi menarik untuk ditulis, itu saya tulis. Wah, itu sulit menjawabnya ya, karena semua cerita itu kan ditulis dengan sungguh-sungguh. Mungkin yang berkesan itu ya mungkin yang saya bikin fotokopinya, judulnya itu Kebaya Merah di Tebing Kanal. Itu merupakan akumulasi dari pengalaman hidup saya. Saya katakan tadi saya juga menulis fiksi, cerita pendek dan novel, tapi juga jurnalistik. Nah, karya jurnalistik saya adalah rangkuman dari sejumlah eksil Indonesia yang bertempat tinggal, artinya menjadi warga negara Eropa Barat, di Belanda, di Jerman, Ceko, Bulgaria, itu antara lain. Dan pengalaman-pengalaman mereka sangat menyentuh saya. Cerita ini misalnya berkisah tentang istri eksil, tapi dia juga eksil. Jadi suami istri ini eksil. Suaminya wartawan, menjadi koresponden di Jerman Timur. Nah, ketika peristiwa gerakan 30 September 1965 pecah, mereka itu tidak bisa pulang. Lantas mereka mencari suaka di daerah yang menurut mereka, artinya sebagian besar eksil Indonesia itu merasa
lebih mudah mendapatkan suaka politik di negeri Belanda karena umumnya mereka lahir pada tahun-tahun ketika Indonesia masih berada di bawah kerajaan Belanda. Misalnya seperti saya lahir tahun 43, saya masih warga negara Belanda. Jadi itu buat mereka memudahkan untuk meminta suaka politik. Tetapi sebagian besar dari mereka itu juga punya sikap anti Belanda yang kuat gitu. Itu kadang-kadang menjadi pilihan yang sulit buat mereka. Nah itu sang istri misalnya karena tidak bisa pulang, dia stres, dan kemudian karena ada wartawan, bukan wartawan, dia peneliti yang ingin tahu suami istri itu menyeberang ke Belanda. Itu tempat penyeberangan itu di kota kecil Jerman namanya Aachen. Itu ada perbatasan Jerman, Belgia dan Belanda. Nah perbatasan itu sendiri tidak ada tembok apa gitu ya, enggak. Dia hanya bentangan kawat baja. Begitu saja memisahkan, menentukan mana daerah Belanda, mana daerah Jerman, mana daerah Belgia. Nah mereka menyeberang di situ. Nah sang istri ini karena dia stres karena ibunya meninggal atau apa gitu ya, dia stres. Sepanjang dari Jerman Timur menuju ke Aachen itu ke Jerman, dia tidak bisa tidur di bantal yang dia tidak kenal. Dan kalau dia naik angkutan umum, kalau dia duduk, dia tidak mau duduk di tempat yang dia tidak kenal. Ini jadi mengakibatkan suaminya repot gitu meladennya. Nah, mereka itu menyeberang ke Belanda dari Jerman itu. Mereka kan Jerman Timur sudah apa namanya udah bubar dan mereka menyeberang dari Jerman Barat ke Belanda. Sebagian besar dari eksil yang menyeberang ke Belanda itu kalau dia mau menyeberang, semua dokumen yang dia bawa itu dihancurkan. Kadang-kadang ekstrimnya ada yang memakan itu dokumen karena takut kalau misalnya dibuang ke tempat sampah, misalnya nanti bisa dilacak polisi, mereka ketangkap. Nah suami istri ini menjadi bahan tertarik untuk seorang peneliti sosial politik yang mau mencapai gelar doktoral di Amerika. Mereka menyeberang ini, suami istri menyeberang. Itu sampai di tempat tertentu sudah ada orang Indonesia yang lebih dulu meminta suaka politik di Belanda untuk menjemput mereka. Nah, si peneliti ini kepingin tahu siapa itu. Nah, sang istri ini nggak mau cerita. Suaminya juga enggak, karena itu kan rahasia mereka. Dia nggak mau bercerita, lantas si peneliti ini menekan terus. Terus dia marah. Apa kamu ini utusan militer Indonesia mau menangkap saya? Pertanyaan itu diulang-ulang terus dan dia marah. Akhirnya dia turun dari lantai 2 rumah mereka dan mencumburkan diri ke kanal. Nah, saban hari, setiap hari, perempuan ini juga kalau melihat dari jendela kamarnya, jendela ruangan tamu mereka, dia selalu melihat di tebing kanal itu banyak sekali tahanan-tahanan politik di Indonesia ini.
yang menurut fantasi dia sedang menunggu pembuangan ke Pulau Buru. Nah, dia juga melihat ibunya dia di situ mengenakan pakaian kebaya merah. Nah, kemudian dia lari ke bawah dan dia menceburkan diri. Cerita itu tidak mengatakan dia bunuh diri, tidak. Pokoknya dia kecebur ke kanal itu, ya udah selesai ceritanya. Itu mungkin menarik ya. Itu mungkin karena pengalaman saya yang panjang sebelum sampai menulis cerita pendek itu. Pengalaman pahit itu yang membentuk saya sebagai penulis ya. Artinya buat saya menulis itu adalah melawan ketidakbenaran. Kaitannya tadi dengan G30S itu, ketidakbenaran itu adalah banyak orang yang tidak tahu apa-apa itu dihukum. Sampai misalnya 20 juta orang lebih dianggap terlibat dalam gerakan itu. Padahal gerakan 30 September itu sendiri digerakkan oleh sejumlah kecil orang kan. Kan tujuan gerakan itu kan mau merebut kekuasaan. Itu kan tidak bisa terbuka kan. Itu kan berkomplot. Kalau saudara baca sejarah kan ini ada beberapa perwira tinggi yang berkomplot untuk melakukan itu. Sedangkan yang dituduh itu 20 juta lebih. Siapa 20 juta lebih ini? Yaitu organisasi-organisasi PKI-nya, kemudian lembaga-lembaga serikat buruh, lembaga kebudayaan, pertanian, macam-macam. Dan itu dianggap terlibat. Tidak hanya terlibat, mereka itu dipenjara. Ada yang dibunuh. Ada yang dibuang ke Pulau Buru. Nah itu yang menurut saya ya bisa saya maklumi bagaimana penderitaan itu. Dan menurut saya pengalaman yang pahit itu harus dibagi kepada orang lain. Saya masih bisa menulis tidak ada halangan, cuma keterbatasan kalau mencari bahan di luar, ke perpustakaan, itu agak sulit untuk menghadiri acara misalnya. Nah itu ya keterbatasan, tapi toh saya bisa. Mereka harus mengalami. Jadi di samping bacaan, mereka harus mengalami. Mengalami itu bagaimana misalnya? Saya kasih jalan waktu saya mengajar di Institut Kesenian Jakarta. Kalau Anda mau mencari pengalaman dan tidak bayar, Anda pergi tapi mesti ada tekadnya ya. Anda pergi ke Pasar Ikan, Pelabuhan Sunda Kelapa. Di situ kan ada ratusan kapal interinsuler, kapal antar pulau yang sandar. Jadi kepada nahoda dari kapal itu kan Anda bisa mengajukan lamaran. Pak, saya mau ikut ke tempat tujuan Bapak, misalnya tujuannya ke Saum Laki atau NTT atau Manado atau Aceh misalnya. Anda tawarkan diri, nanti saya Pak akan mencuci kamar mandi Bapak, saya bersihkan tempat tidur, saya mencuci piring. Kalau ada bocor nanti akhirnya saya ikut menimba. Dari sekian ratus nakoda yang dilamar, saya kira mereka akan kasih. Mungkin ketika sampai di tempat tujuan, Anda dapat upah. Nah, tapi ini kan memerlukan tekad. Ya, artinya pengetahuan geografis harus jelas. Kalau nanti tujuan dia ke ke Banda Neira misalnya. Kalau kapal itu nanti sampai di Saum Laki, dari Saum Laki ini ke Banda Neira bagaimana? Itu tentu harus dia kuasai. Menurut saya pengalaman yang tidak ada. Kurang gitu loh. Ya soal sikap hidup orang bisa beda. Tapi kan saya yakin tidak ada penulis
yang mau memuliakan orang yang melakukan pembunuhan. Itu satu kekejaman yang tidak siapapun mau berpihak, kecuali Anda mau berbohong. Tidak mungkin ya. Siapa yang misalnya mau menceritakan dengan luar biasa Hitler? Nggak ada. Yang diceritakan itu adalah orang-orang yang menjadi korban. Apakah dia anak gadis Anne Frank, atau dia siapa begitu yang menjadi korban keganasan Nazi. Tetapi keganasan Nazi itu sendiri kan tidak mungkin dimuliakan orang. Sebagaimana kita memuliakan karena empati yang dalam pada para korban. Ya, yang bawah ini, itu sertifikatnya. Yang bawah ya. Nah, disertai dengan patung dan uang. Dan uang itu saya nggak mau sebutkan jumlah bahannya berapa, tapi waktu menerima itu saya katakan ya, karena penghargaan ini juga tertumpang tanggung jawab kan. Dan saya juga harapkan kaki saya bisa pakai kaki palsu dan saya bisa berdiri. Jadi uang itu saya gunakan untuk kaki palsu dan prosesnya agak lama memang. Mereka mesti menempuh pengalaman yang seluas-luasnya. Hanya dengan penghayatan yang baik terhadap apa yang dialami, didukung dengan kekayaan spiritual, dengan banyaknya bacaan, kita bisa menulis dengan baik. Dan supaya selalu terbuka terhadap kritik. Kalau ya harus terbuka terhadap kritik. Sebab tanpa kritik kita tidak akan bisa maju.